warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandia Prameswari dari Program Studi Pendidikan Sejarah dengan NIM 230516037. Di sini saya akan menampilkan video praktik mengajar atau micro teaching dengan materi detik-detik proklamasi. Mari kita saksikan bersama video praktik mengajar micro teaching berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Masih semangat kalian? Masih, Bu. Sepertinya kurang semangat, mungkin sedikit saya beri pantun. Dikumur-kumur, dikunyah-kunyah. Cakep. Batal dong, kan puasa. Oh iya. Ulang-ulang, dikumur-kumur, dikunyah-kunyah. Cakep. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai materi detik-detik proklamasi. Sebelum masuk ke materi, kali ini kita akan belajar dalam metode ceramah dan tanya jawab. Nah, pasti sebelumnya kalian itu pernah mengalami perbedaan pendapat, entah saat memilih ketua kelas, entah saat memilih tema acara, ataupun saat berdiskusi. Pasti ada perbedaan pendapat di antara kalian. Nah, pada saat itu terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda. Nah, di saat detik-detik proklamasi yang mana pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang pada saat itu tuh mereka mengalah atau mengalah tanpa sebab gitu. Jadi kalau kalian di posisi tokoh-tokoh proklamasi, apa yang kalian lakukan jika pada saat itu kalian tahu Jepang mengalami kekalahan dan kalian itu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Jadi kalau kalian di posisi tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan, apa yang akan kalian lakukan pada saat itu? Mungkin coba Nurman bisa dijawab, apa yang akan kamu lakukan jika pada saat itu kamu mengalami posisi tersebut? Iya, jawab aja asal-asal. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu mengetahui pada saat itu Jepang sudah mengalami kekalahan? Saya akan lari-lari ke depan rumah dan ngomong merdeka gitu. Jawabannya bagus untuk Nurman, beri tepuk tangan dulu. Tapi sayangnya saat itu Nurman tidak ada ya, jadi Nurman tidak bisa melakukan hal tersebut. Nah, sebelumnya kalian pasti pernah mengalami atau pernah melakukan dan mengikuti lomba 17 Agustus. Siapa di sini yang pernah mengikuti lomba 17 Agustus? Aurel pernah mengikuti lomba 17 Agustus. Seperti apa contohnya? Estafet tepung, Bu. Nah, itu lomba estafet tepung itu pasti berkelompok kan ya? Iya, Bu. Nah, pada saat itu bagaimana sih kalian itu bisa memenangkan lomba tersebut? Apa yang kalian lakukan dalam perlombaan tersebut? Karena tim saya tuh kerjasamanya kuat, Bu. Nah, itu dia jawaban yang sangat bagus. Kerjasama yang kuat dan pastinya diskusi untuk mendapatkan satu jawaban. Nah, pada saat itu golongan muda dengan golongan tua terdapat perbedaan pendapat, yang mana pada saat itu golongan muda ingin cepat-cepat melakukan atau merumuskan proklamasi kemerdekaan pada saat kekalahan Jepang. Kemudian akan tetapi golongan tua pada saat itu tidak ingin terburu-buru dan mereka lebih memilih untuk berhati-hati dan mengadakan sidang. Kira-kira kalian di sini ada yang tahu sidang apa yang dilakukan
Oh iya betul. Jawabannya adalah PPKI. Nah, pada saat itu, jadi di saat golongan muda ingin cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan, ada golongan tua yang lebih berhati-hati dan mereka lebih membuat sidang dulu untuk mengambil keputusan, yang mana mereka mengadakan sidang PPKI pada saat itu. Kemudian setelah itu, karena ada perbedaan pendapat itu tadi, menyebabkan adanya peristiwa pengasingan dua tokoh penting dalam proklamasi kemerdekaan. Jadi di situ ada yang tahu ada dua tokoh yang diasingkan oleh golongan muda pada saat itu. Yang pertama ada siapa? Pak Soekarno, Bu. Betul. Yang pertama ada Soekarno. Yang kedua ada yang tahu? Muhammad Hatta, Bu. Betul, Muhammad Hatta. Nah, dua tokoh ini tadi diasingkan ke mana? Ada yang tahu tidak? Di Rangas Dengklok. Kurang tepat. Kemana Rizky? Kurang tepat. Jadi waktu itu mereka itu diasingkan ke Jawa Barat. Nah, untuk peristiwanya baru dinamakan Rengas Dengklok gitu. Jadi kurang tepat ya kalau jawabannya diasingkan kemana, tapi jawabannya Rengas Dengklok. Jadi nanti itu jika ada pertanyaan peristiwa apa sih pengasingan dua tokoh penting dalam proklamasi kemerdekaan ini, jawabannya adalah Rengas Dengklok. Untuk tempatnya di mana? Di Jawa Barat. Jadi setelah mereka diasingkan ini tadi, kemudian golongan muda dengan golongan tua ini melakukan diskusi atau mereka itu ingin menarik benang merah, yang mana mereka itu ingin menarik keputusan bersama bagaimana agar mereka itu tidak terjadi perbedaan pendapat dan mereka memiliki keputusan yang sama untuk negeri kita Indonesia. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1945 mereka membawa dua tokoh tersebut kemana? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Ayo asal-asal Manda. Betul. Jadi mereka dibawa ke rumah Laksamana Maeda. Nah, pada saat itu mereka membuat rancangan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah mereka melewati proses panjang, ada yang perbedaan pendapat, kemudian mereka berdiskusi, mereka akhirnya antara golongan tua dengan golongan muda ini bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi di rumah Laksamana Maeda ini ada dua proses pembuatan naskah teks proklamasi. Yang pertama ada penulisan, kemudian yang kedua ada pengetikan. Ada yang tahu tidak siapa yang menuliskan naskah teks proklamasi? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab mungkin? Siapa? Soekarno, Bu. Betul, yang menuliskan adalah Soekarno. Kemudian, jadi penulisan naskah dengan pengetikan naskah itu berbeda. Kemudian siapa yang mengetik? Sayuti Malik, Bu. Betul, Sayuti Malik. Pintar. Apakah kalian sangat senang dalam belajar sejarah? Semoga kelak kalian akan menjadi guru sejarah. Kemudian setelah itu, jadi jika nanti ada pertanyaan mengenai penulisan dan pengetikan naskah teks proklamasi, itu berbeda. Yang menulis adalah Soekarno, dan yang melakukan pengetikan naskah teks proklamasi dan memberikan sedikit perbaikan menjadi
perjuangan bangsa Indonesia. Benar sekali. Jadi setelah itu, setelah mereka perbedaan pendapat, mengadakan sidang, kemudian mereka bersama-sama untuk merumuskan teks atau naskah proklamasi, mereka akhirnya berada pada akhirnya adalah pembacaan Proklamasi. teks proklamasi. Siapa yang membacakan naskah teks proklamasi? Oke, Marsha mau menjawab? Soekarno, Bu. Betul. Jadi di saat itu ada dua. Yang pertama yang membacakan, yang kedua mendampingi. Jika yang membacakan adalah Soekarno, maka yang mendampingi adalah Hatta. Betul. Kembali lagi dengan Pak Soekarno dan Pak Hatta. Nah, pembacaan teks proklamasi ini dilakukan dengan sangat sederhana tanpa adanya proses yang terputar atau yang ribet-ribet gitu, nggak ada. Jadi kayak mereka itu tuh benar-benar karena sudah fix, sudah melakukan penulisan naskah teks proklamasi, kemudian mereka melakukan pembacaan teks proklamasi di rumah. Sama namanya Di rumah Soekarno. Rumah Soekarno, betul. Pada saat itu jadi pembacaan teks proklamasi adalah di rumah Soekarno di jalan nomor 56. Jadi 56 bukan 65 ya. Di Jakarta. Jadi itu tadi adalah sedikit penjelasan mengenai detik-detik proklamasi, proses penulisan naskah hingga pembacaannya. Kemudian setelah itu, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya mengadakan kuis? Apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, Syafwana, apa yang ingin ditanyakan? Ibu, saya mau nanya, apa sih yang membedakan golongan tua dan golongan muda sehingga menimbulkan peristiwa Resdeko, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus. Tadi sebelumnya mungkin saya sudah jelaskan untuk yang melatar belakangi adanya peristiwa Rengas Dengklok atau perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda adalah kalau golongan muda ini ingin cepat-cepat melakukan proklamasi kemerdekaan karena pada saat itu mereka sudah mengetahui bahwa Jepang menyerahkan kekalahannya begitu saja kepada Indonesia, sedangkan golongan tua lebih berhati-hati dalam ingin melaksanakan proklamasi kemerdekaan dengan cara mereka ingin mengadakan sidang untuk mengambil keputusan bersama melalui sidang PPKI. Jadi itu tadi adalah dua perbedaan pendapat yang melatar belakangi peristiwa Rengas Dengklok atau pengasingan siapa tadi? Pak Soekarno dan Pak Hatta. Jadi itu jawabannya, Syafwana. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin selanjutnya kita akan mengadakan kuis. Kuisnya mungkin sedikit aja.
pertanyaan kedua, kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Aurel, silakan maju ke depan Aurel. Oke, beri tepuk tangan untuk Aurel karena sudah menjawab pertanyaannya dengan benar, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian pertanyaan terakhir ada, siapa tokoh yang merumuskan naskah teks proklamasi? Alvida mungkin bisa maju. Oke, beri tepuk tangan untuk Alfrida. Benar ya, jadi jawabannya siapa? Untuk siapa tokoh yang merumuskan naskah teks proklamasi pada saat itu adalah yang pertama ada Soekarno, kemudian yang kedua ada Hatta, yang kemudian yang ketiga ada Soebarjo. Jadi itu tadi adalah materi kita pada pagi hari ini mengenai detik-detik proklamasi, prosesnya, kemudian pembacaannya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam.